Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Micro Teaching yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ajeng Korina, ada Amiran Rosyada, Dia Rosyayolanda, dan Farhan Adi Pamuji. Materi yang kami akan presentasikan pada hari ini yaitu tentang keterampilan memberikan penguatan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ajeng Karina. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik verbal ataupun non-verbal, yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya, sebagai suatu dorongan atau koreksi dan memotivasi siswa untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Keterampilan memberikan penguatan juga dapat diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang dapat memungkinkan tingkah laku tersebut akan timbul kembali. Dimaksudkan untuk membesarkan hati siswa agar mereka dapat lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada 2 penguatan yang dapat dikelompokkan, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal, yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Cukup penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ajeng atas penjelasannya. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amrina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Ajeng. Saudara Radit. Selanjutnya yakni penguatan verbal. Penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar, ungkapan, pujian yang berbentuk yang seperti kata-kata yakni baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Kemudian yang berbentuk kalimat yaitu seperti itu suatu pemikiran yang baik, cara berpikir kritis sekali, terima kasih, kamu sangat pandai. Selanjutnya, yakni penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal yaitu respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan dengan perbuatan belajar siswa. Jenis-jenis respon penguatan itu digolongkan ke dalam penguatan nonverbal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguatan gerak isyarat. Penguatan gerak isyarat itu misalnya seperti anggukan atau gelengkan kepala, senyuman kerut kening, kemudian ancungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorot mata yang sejuk, bersahabat, atau tajam memandang. Selanjutnya penguatan pendekatan, yakni guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangan terhadap pelajaran, tingkah laku, atau penampilan siswa. Misalnya guru-guru berdiri di samping siswa, berjalan menuju siswa, duduk dekat seorang atau sekelompok siswa, atau berjalan di sisi siswa. Penguatan ini berfungsi menambah penguatan verbal. Selanjutnya ada penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan.
Penggunaannya harus dipertimbangkan dengan seksama agar sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan latar belakang kebudayaan setempat. Selanjutnya ada penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya, seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Selanjutnya ada penguatan berupa simbol atau benda. Penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, rencana, ataupun komentar tertulis pada buku siswa. Hal ini jangan terlalu sering digunakan agar tidak sampai terjadi kebiasaan siswa mengharap sesuatu sebagai imbalan. Dan yang terakhir yakni penguatan tak penuh. Jika siswa memberikan jawaban sebagian saja yang benar, guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa. Dalam keadaan seperti ini, guru sebaiknya menggunakan atau memberikan penguatan tak penuh. Umpamanya, bila seorang siswa hanya memberikan jawaban sebagian yang benar, sebaiknya guru menyatakan, "Ya, jawabanmu sudah baik, tapi masih perlu disempurnakan," sehingga siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah dan dia mendapat dorongan untuk menyempurnakannya. Mungkin cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Amrina. Baik, untuk yang materi berikutnya, yaitu yang akan menjelaskan saya sendiri. Materi yang berikutnya itu tentang tujuan memberikan penguatan. Secara garis besar, memberikan penguatan sebagai respon positif bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang siswa lakukan dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Berikut tujuan memberikan penguatan menurut Saidimin. Yang pertama yaitu ada meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan belajar. Yang kedua, ada memudahkan proses belajar mengajar baik bagi siswa maupun guru. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa. Yang keempat, ada mengatur dan merubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif. Yang kelima, yaitu mengembangkan dan mengatur pribadi siswa dalam belajar. Yang terakhir, yaitu mendorong atau mengarahkan pada cara berpikir yang baik atau divergen dan inisiatif pribadi. Next. Yang berikutnya itu ada prinsip dan cara penggunaan penguatan. Muhammad Sucipto tahun 2013 mengungkapkan yaitu keterampilan memberi penguatan harus diterapkan berdasarkan prinsip penggunaannya agar dapat berfungsi secara efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip penggunaan penguatan. Yang pertama yaitu ada kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, ada penguatan sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap, perilaku, dan penampilan siswa sehingga siswa mengerti dan yakin bahwa dia patut diberi penguatan. Dan yang ketiga ada menghindari penggunaan respon yang negatif. Next. Yang materi berikutnya ada penerapan dalam memberi penguatan. Pemberian penguatan dapat dilakukan pada saat siswa memperhatikan guru, memperhatikan kawan lainnya, dan benda yang menjadi tujuan diskusi. Yang berikutnya, siswa sedang belajar, mengerjakan tugas dari buku, membaca, dan bekerja di papan tulis. Yang berikutnya, menyelesaikan hasil kerja selesai penuh atau menyelesaikan format, perbaiki format. Yang berikutnya ada perbaikan pekerjaan dalam kualitas, hasil, atau penampilan. Berikutnya, bekerja dengan kualitas kerja yang baik, sesuai kerapian, ketelitian, keindahan, dan mutu materi. Selanjutnya, ada kategori tingkah laku, tepat, tidak tepat, verbal, fisik, dan tertulis. Dan yang terakhir ada tugas mandiri, perkembangan pada pengarahan diri sendiri, mengelola tingkah laku sendiri, dan mengambil inisiatif kegiatan sendiri. Next. Yang berikutnya ada kelebihan dalam memberikan penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa percaya diri siswa. Yang keempat, meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kelima, mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Next. Yang terakhir ada kelemahan dalam memberikan penguatan. Memberikan penguatan memang bersifat sangat sederhana dan mudah diterapkan.
Akan tetapi, apabila pemberian penguatan dilakukan dengan cara tidak tepat, dapat menyebabkan siswa enggan belajar karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pada kelemahan yang ditimbulkan dalam pemberian penguatan, apabila dilakukan secara berlebihan juga akan bersifat negatif. Misalnya saja pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan melakukan simulasi pembelajaran tentang memberikan penguatan di kelas kepada siswa. Untuk yang bertugas yaitu ada Saudari Dia Rosa Yolanda, kepadanya saya persilakan. Terima kasih, Farhan. Sebelumnya saya di sini Dea Rosa Yolanda akan berperan sebagai guru dan 3 rekan saya yang akan berperan sebagai murid. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi mengenai memberikan keterampilan dalam penguatan. Nah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang berani tidak untuk memimpin doa? Ayo angkat tangan yang berani. Farhan, Bu. berani? Iya, Bu. Bagus. Pimpin ya. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, bagus. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Belum, itu rambutnya Farhan masih berantakan. Ayo dirapin dulu. Sudah, Bu. Ini sudah sangat rapi, Bu. Oh ya. Ada yang masih ingat tidak pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang lingkungan-lingkungan, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekolah. Nah, sekarang pertemuan pada hari ini, ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Semalam sudah dibuka buku siswanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di rumah. Ada di subtema 4, tema 1. Nah, bisa dibuka ya buku siswanya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi 6 kosakata mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat di rumah. Lalu yang kedua ada melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat di rumah. Lalu yang tujuan yang ketiga yaitu ada siswa mampu menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di rumah. Nah, di tayangan video nanti anak-anak, kalian coba amati ya. Cari 6 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar rumah. Lalu, kalian mengamati ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat itu yang seperti apa. Nanti Ibu akan menanyakan kepada kalian satu persatu. Kalian simak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, dari tayangan video tersebut, kalian sudah menyaksikan ya. Sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian tentang kosakata yang kalian sudah tonton di video tadi. Ayo angkat tangan, siapa yang menemukan kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan rumah? Angkat tangannya ya. Iya, Saudari Ajeng. Iya, Ajeng. Apa saja, nah, contoh kosakatanya?
Saya tadi menemukan kosakata bau, terus sejuk, terus bersih, Bu. Iya, benar sekali. Ayo teman-teman, tepuk tangan untuk Ajeng. Iya, jawaban Ajeng sudah tepat. Tapi ada yang ingin menambahkan lagi biar menjadi 6 kosakata. Ayo, ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Bu. Farhan, sebutkan namanya dulu ya, biar teman-temannya yang lain tahu. Oh, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Farhan Adi Pamuji. Saya dari kelas 2B. Saya Ya. akan menambahkan jawaban dari teman saya itu Ajeng Karina. Kosakata yang ada dalam video tadi, yang berikutnya ada kotor, wangi, dan pengap, Bu. Iya, benar. Ada kotor, wangi, dan pengap. Ada bersih, ada sejuk. Nah, yang tadi yang sudah disebutkan oleh Ajeng. Nah, jawaban Adib juga sudah benar. Ayo tepuk tangan. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua ya. Kalian harus lebih konsentrasi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat berdasarkan video tadi? Ayo angkat tangannya. Video tadi kan sudah ada tuh ciri-ciri lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, di situ ada apa saja bisa disebutkan? Saya Bu mau jawab lingkungan sehat, Bu. Peter, ayo silahkan dijawab ya. Untuk lingkungan yang sehat ada karena itu, Bu, sering dibersihkan jadi bersih. Terus Ciri-cirinya ya yang disebutkan. Ya. ciri-cirinya bersih, Ya, terus bersih, lalu nyaman, nyaman. terus asri. Ya, benar. Sudah 3 dulu ya. Ada yang teman-temannya yang ingin menambah ciri-ciri lingkungan yang sehat itu yang seperti apa? Di rumahnya ada tumbuhan, Bu. Oh, benar, di rumahnya ada tumbuhan, ada penghijauan, ada pohon. Lalu apalagi aja? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Iya, jadi ada tempat cuciannya di depan rumah. Itu merupakan contoh ciri-ciri tentang lingkungan yang bersih, banyak tumbuhan seperti yang disebutkan Ajeng. Nah, sekarang lanjut lagi ke ciri-ciri lingkungan rumah yang tidak sehat. Ada yang bisa menyebutkan? Tadi kan sudah ada tuh di tayangan video, Saya, sudah Bu. kalian. Saya, Bu. Saya Ya, tahu yang paling pertama, Bu. Kalau lingkungan yang tidak sehat itu, lingkungannya bau, Bu, kayak Adit, belum mandi. oh, nggak boleh seperti itu ya. Nanti nangis adiknya. Iya, lingkungannya bau. Terus apa lagi? Terus banyak sampah. Banyak sampah. Lalu Terus kalau yang bersih tadi ada tumbuhan, kalau yang tidak sehat itu tidak ada tumbuhan, Bu, lingkungannya iya, kotor. pinter. Sudah? Ya, Ibu bantu ya. Jadi lingkungannya itu seperti banyak lalatnya, banyak sampah yang berserakan, yang tidak pernah dirawat oleh pemilik rumahnya. Nah, lalu ada yang tahu tidak perbedaan dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Coba dijelaskan. Ayo. Amrina, coba dijelaskan. Bagaimana itu perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat? Saya tidak tahu, Bu. Tadi nggak menyimak ya. Ayo teman-teman yang lain bantu Amrina. Saya, Bu. Saudari Farhan lagi. Perbedaannya kalau lingkungan sehat itu nyaman ditempati, Bu. Sehingga orang-orangnya
senang untuk tinggal di lingkungan tersebut. Tapi kalau lingkungan yang tidak sehat, orang-orang tidak nyaman karena kotor, bau, seperti Ajeng, Bu. Iya, jawabannya benar, tapi Ya, tidak boleh kamu seperti Adib. apa. Oke, nah sekarang sudah pada paham ya tentang materi pada hari ini. Sudah pintar-pintar, sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk menutup pertemuan pada hari ini, ada bisa mengambil kesimpulan kita hari ini belajar tentang apa saja? Ayo angkat tangannya. Ajeng, Bu, tadi mau menjawab, Bu. Tadi tunjuk tangan. Nah, coba aja, nanti yang dapat nilai plus Ajeng berarti. Ayo. Saya tidak tahu, Bu. Gak usah tunjuk-tunjuk lah. Ayo, buat penutupan hari ini, tadi kalian sudah belajar apa saja? Jelaskan lagi. Nggak tahu, Bu. Ibu aja yang mengandung kesimpulan, Bu. Nah, baik. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai ciri-ciri lingkungan rumah yang bersih dan sehat, lingkungan bersih dan sehat dan yang tidak sehat. Lalu kita belajar tentang perbedaannya, lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, karena pertemuan hari ini waktunya sudah hampir habis, jadi kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Kalian jangan lupa di rumah belajar, biar kalau ibu tanya, kalian tahu. Nah, sebelum kita pulang, dipimpin dulu ya oleh ketua kelasnya. Silahkan Adib, dipimpin. Baik, Bu. Baik, sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Adib. Kalian pulangnya hati-hati di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu tadi merupakan contoh video simulasi tentang memberikan keterampilan dalam penguatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dea atas simulasi pembelajaran untuk menjelaskan tentang memberikan penguatan kepada siswa. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.